Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran PKK, ya. Kalau nggak sebenarnya, ya. Hari ini kita masuk ke dalam materi baru yaitu menghitung biaya produksi. Next. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kalau pimpin berdoa, artinya Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selanjutnya Ibu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang sakit kah? Ada masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Oke. Karena kita belajarnya sudah siang, mari kita mencoba ice breaking, ya. Ice breaking kita kali ini adalah untuk menguji konsentrasi. Nah, kalau Ibu berikan aba-aba satu, maka tangan sebelahnya ini seperti ini. Coba tangannya masing-masing. Satu, oke. Kalau Ibu ini bilang dua, tangannya berbalik, duanya sebelah sini. Nah, yo. Kemudian tiga, begini, sebelahnya lagi. Empat, begini. Lima, begini. Empat lagi, balik lagi, begini. Kemudian tiga, begini. Dua, satu, oke. Kita coba simulasi untuk ini ya. Ice breaking ini untuk melatih otak kiri dan kanan. Jadi kalau kalian bisa melakukannya dengan mudah, berarti otak kalian seimbang. Oke, coba kita mulai dari satu ya. Satu dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada yang susah? Coba lakukan dengan agak cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa? 3. Ya, kalau kalian tidak biasa melatih otak kiri dan kanan memang terasa sulit, tapi kalau sudah biasa maka lancar. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kita akan memulai pelajaran mengenal KD ya. Jadi KD pembelajaran kita ini, biaya produksi adalah menganalisis biaya produksi. Kemudian menghitung biaya produksi. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah menyusun komponen biaya produksi suatu produk dan barang jasa. Kemudian nomor 2, menganalisis biaya produksi suatu barang dan jasa. Kemudian menghitung biaya produksi suatu produk dan kemudian kalian mempresentasikan hasil penyusunan biaya produksi. Lanjut. Tujuan pembelajaran, ya. Apa sih tujuan pembelajaran biaya produksi?
Pertama, agar kalian bisa menentukan komponen-komponen biaya produksi. Kemudian, kalian bisa menghitung biaya produksi suatu barang dan jasa dengan benar. Bisa memahami biaya produksi suatu produk dengan baik dan dapat melakukan penyusunan. Oke, hari ini kita akan memakai model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Kemudian nanti akan memakai strategi problem solving. Ini sedikit penjelasan problem based learning biar kalian paham, yaitu orientasi siswa pada suatu masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu narasi biaya produksi, ya, kalian memecahkan kira-kira bagaimana menghitung suatu produk agar bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian Ibu mengorganisasi kalian, kemudian membimbing kalian, ya, baik kelompok. Kemudian hasil diskusi kalian dikembangkan atau disajikan, ya, ke depan. Jadi nanti per kelompok ada yang menyajikan. Yang terakhir adalah mengevaluasi atau menganalisis suatu laporan kalian, apakah sudah benar atau belum. Nah, lanjut. Oke, persepsi kita kali ini adalah yaitu bertujuan untuk, kemarin kita belajar bab sebelumnya itu tentang menganalisis lembar kerja, ya, sudah menganalisis lembar kerja, kemudian pembuatan contoh produk barang, ya. Maka sekarang kita menghitung biaya produksi. Kita udah buat nih produk, misalnya kemarin kita buat keripik pisang. Kemudian keripik pisang itu dijual berapa harganya agar kita mendapatkan keuntungan. Itulah kita belajar hari ini, menghitung biaya semuanya, kemudian menentukan harga jual. Harga jual yang pas agar bisa mendapatkan keuntungan itu berapa. Nah, oke, next. Nah, berikut ada video, silahkan disimak. Kalian telah belajar beberapa materi, ada sikap dan perilaku wirausaha, peluang usaha, hak atas kekayaan intelektual, desain prototipe dan kemasan produk, proses kerja pembuatan prototipe, serta lembar kerja pembuatan prototipe. Sekarang kita masuk ke biaya produksi. Nah, di semester genap ini, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah mengenai biaya produksi pembuatan prototipe. Tentunya dalam menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar usaha kita dapat berjalan secara terus-menerus. Biaya produksi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaporan keuangan dan penentuan laba pada suatu usaha. Lalu, apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan guna memproduksi produk berupa barang atau jasa. Adapun unsur dari biaya produksi meliputi: pertama, biaya bahan baku langsung, kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan ketiga, biaya overhead cost. Nah, sekarang mari kita atur biaya produksi tersebut. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk
tetap dan biaya variabel. Jadi dalam memproduksi suatu produk itu ada dua tipe jenis biaya. Biaya tetap itu yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Contohnya apa? Contohnya seperti sewa gedung, ya. Kemudian gaji yang non produksi. Contohnya apa? Administrasi. Kemudian keamanan, ya, security. Nah, itu termasuk pengeluaran biaya tetap. Kemudian listrik bisa jadi kalau misalnya sudah dirata-ratakan sebulannya begitu, bisa termasuk biaya tetap. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-berubah, ya, yang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Contoh, bahan baku. Misalnya kita mau membuat keripik pisang. Kemudian kita mau beda ya bahan baku, kita bikin misalnya 100 bungkus sama untuk bikin 500 bungkus, pasti kan beda bahan bakunya, lebih banyak yang 500. Nah, begitu juga dengan ini biaya variabel, ya, dia dipengaruhi oleh biaya produksi. Kemudian upah karyawan dengan sistem borongan. Nah, atau upah tenaga kerja produksi yang dia berhubungan langsung dengan produksi. Contohnya orang menghias kue, ya, atau orang yang membuat kue langsung, ya, dan dia terjun langsung di dalam pembuatan kue. Itu dihitung. Misalnya kalau dia bisa menghasilkan kue misalnya 10, maka upahnya sekian. Nah, tergantung dari produksi yang dia bisa capai. Kalau di Jawa itu ada yang namanya sistem upah borongan, itu kayak jual rokok. Jadi di Jawa itu kebanyakan jual rokok home industry. Dia hitungnya per biji batang rokok itu upahnya 100 perak. Kalau dia bisa sehari 25.000, nah kalikanlah kali 100. Berapa? 250.000. Ya. Nah, gitu ya. Oke, next. Dipercepat aja. Oke, inilah untuk rumus-rumus menghitung biaya produksi ya. Ada menghitung harga pokok produksi. Apa itu harga pokok produksi? Yaitu harga satuan dari produk ya. Jadi rumusnya apa? Total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk. Total biaya tetap, biaya variabel atau biaya semi variabel itu semua dihitung semua. Ya, semua yang kalian mengeluarkan duit itu semua dihitung, kemudian dibagi dengan hasil produk yang kalian hasilkan. Contoh, kalian mengeluarkan untuk membuat nugget itu 50.000. 50.000 total semua biaya. Kemudian kalian bagikan dengan jumlah produk. Kalian bisa menghasilkan misalnya 200 nugget. Nah, bagi itu 50.000 dibagi 200, kira-kira berapa harga satuannya? Itu baru harga produksi, harga pokok produksi ya. Nah, terus gimana cara menentukan harga jual? Yaitu rumusnya harga pokok. Misalnya anggaplah harga pokok tadi kita mendapatkan harga 2.500 untuk satu produk. Maka ditambah dengan markup keuntungan. Markup keuntungan ini kalian bebas mau mengambil untung 20% kah, 50% kah, atau 100% sekaligus. Boleh, terserah penjual. Tapi pastikan bahwa produk kalian itu mampu bersaing dengan punya orang lain ya. Oke, selanjutnya ada pendapatan. Gimana cara kita menghitung pendapatan? Yaitu adalah dengan harga jual dikali dengan jumlah produk. Misalnya harga jual kita 2.500, jumlah produk yang kita hasilkan 200 pieces. Kalikan, itulah kita mendapatkan pendapatan. Kemudian total keuntungan, ya. Total keuntungan itu kita dapatkan dari pendapatan tadi, pendapatan kotor, kita kurangi dengan total biaya produksi. Jadi total keuntungan ini
kita mendapatkan laba bersih ya, laba bersih. Karena sudah dikurangi dengan total biaya produksi. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan analisis kelayakan atau analisis manfaat suatu usaha, yaitu revenue cost atau benefit cost. Ya, lanjut. Oke, jadi ini adalah revenue cost, yaitu untuk mengetahui layak tidak usaha ini kita jalankan. Jadi sebelum kita membuka usaha besar-besaran, kita bisa memakai rumus revenue cost, yaitu mengetahui layak tidaknya suatu usaha. Kemudian benefit cost itu untuk mengetahui untung tidak kita usaha tersebut. Jadi benefit cost itu untuk mengetahui untung atau tidaknya suatu usaha dijalankan. Jadi kalau dia revenue lebih dari 1 maka dia layak. Rumusnya itu pendapatan dibagi dengan total biaya produksi. Yang dihitam tebalkan itu adalah rumusnya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan benefit cost itu keuntungan dibagi total biaya produksi. Dan untuk mengetahuinya lebih dari 1 itu dia layak. Kalau dia nilainya 0, setelah dibagikan, itu nilainya 0 atau 0,8 atau 0, berapa, berarti dia impas atau untung sedikit-sedikit. Ya. Kalau dia kurang dari 1, maka dia tidak layak. Itu untuk revenue cost. Kalau benefit cost, kalau dia lebih dari 1, maka dia untung. Kalau dia nilainya 0, setelah dibagikan, keuntungan dan total biaya produksi dibagikan dia 0, maka dia impas, arti kata tidak dapat untung, tidak rugi, cuman balik modal. Kemudian kalau kurang dari 1 berarti dia rugi, dan itu tidak bisa untuk dijalankan lagi. Kalau rugi ngapain ya kan? Oke, next. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ya, silakan Sofia. Bu, biaya asuransi termasuk biaya apa? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak biaya asuransi itu termasuk biaya apa? Coba. Oke, Diana. Kalau menurut saya biaya asuransi itu termasuk biaya tetap. Oke, mantap. Ya benar. Mantap. Ya benar ya. Biaya asuransi itu termasuk biaya tetap. Kenapa? Jumlah nominalnya tidak berubah. Kalau dia per bulannya asuransinya 1 juta setiap bulannya. Kalau dia asuransinya per bulannya 500.000, maka dia 500.000. Oke, tanya lagi? Saya Bu ingin bertanya, Ya, silakan Serina. biaya tenaga kerja lembur itu termasuk biaya apa? Kira-kira siapa yang mau menanggapi pertanyaan Serina? Menurut saya termasuk biaya variabel Kenapa begitu? karena dia selalu berubah atau tidak tetap. Oke, mantap. Pertanyaan Satya benar ya. Ya. Nah, jadi biaya kerja lembur itu termasuk biaya tidak tetap. Jadi dia digaji hanya tambahan kalau dia lembur. Kalau dia tidak lembur maka tidak ada penambahan gaji. Oke, itu termasuk dari pengertian biaya variabel. Oke, next. Nah, apa hubungan materi ini dengan Peksos? Ya, karena Peksos sendiri merupakan suatu profesi yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Profesi ini berfungsi untuk melakukan analisis kebijakan, perencanaan, kesejahteraan sosial, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial, serta mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia. Jadi pekerjaan sosial ini mampu membimbing masyarakat, terutama yang prasejahtera, ya, untuk membekali ilmu tentang memanajemen wirausaha dengan ilmu biaya produksi tersebut. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, misalnya ada seperti PKH ya, atau kegiatan
untuk ibu-ibu PKK yang produktif ya, maka dia biasanya dikasih suatu dana pemerintah. Nah, jadi terkadang di masyarakat ketika sudah diberikan dana, dia habis begitu saja ya. Tapi dengan kita ini sebagai Peksos ya, membekali ilmu dia dengan menghitung biaya produksi, maka dia bisa menjadikan suatu mata pencaharian ya, bisa menyambung hidup dari keahlian dia, misalnya apa, membuat nugget tadi ya, biasanya kalau di PKK atau menjahit ya, dan lain sebagainya. Next. Oke, ini ada contoh soal biaya produksi. Lanjutkan, kalau saya ada soalnya. Ini. Oke. Di sini ada soal, yaitu PT Angkasa Jaya memproduksi makanan frozen. Adapun biaya selama memproduksi makanan adalah perawatan alat setiap bulan 10 juta. Kemudian biaya listrik 7 juta. Biaya bahan baku 100 juta, biaya gaji karyawan non produksi contohnya kayak satpam, kayak administrasi ya, itu 5 orang besar biaya gajinya itu 3 juta. Kemudian biaya kerja produksi sebesar 4 juta setiap orangnya, dan itu berjumlah 10 orang. Kemudian ada biaya distribusi ini biaya pengantaran ya. Itu ada 15 juta per bulan. Kemudian ada biaya asuransi, ini yang ditanyakan tadi nih sama teman kalian. Itu ada 500.000 per bulan, termasuk biaya tetap ya. Kemudian produksi barang makanan frozen bisa memproduksi 25.000 barang produk makanan frozen. Soal nomor 1, kelompokkanlah mana biaya tetap, biaya variabel. Kemudian tentukan harga pokoknya. Nomor 2, hitunglah harga pokok ya, harga produk persatuan, harga pokok tadi ya, agar mendapatkan keuntungan. Harga pokok dihitung, kemudian dihitung juga harga jual ya. Kemudian hitunglah revenue cost atau kelayakan usaha, kemudian hitunglah benefit cost. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Kita kelompokkan dulu mana biaya tetap, mana biaya variabel. Biaya tetap ada biaya perawatan alat 10 juta, biaya listrik 7 juta, gaji karyawan non produksi 5 kali 3 juta, itu 15 juta. Kemudian biaya asuransi 500.000. Kemudian ada biaya variabel atau biaya yang tidak tetap, tergantung dari produksi ya. Ada biaya bahan baku 100 juta. Kemudian biaya tenaga kerja produksi 10 orang dikali 4 juta, 40 juta jadinya. Kemudian ada biaya distribusi 15 juta. Lanjut. Jumlah produksi yang dihasilkan 25.000. Nah, next. Oke, yang harus kita hitung adalah terusnya. Oke. Nah, harga yang pokok produksi itu kita masukkan rumus. Jumlah biaya produksi dibagi dengan hasil produk. Ya, tadi dapatlah dijumlah di total semuanya biaya tetap dengan biaya variabel itu dijumlah semuanya. Dapatlah 187.500. Kemudian dibagi dengan jumlah hasil produk. Dapatlah 25.000 ya. Jadi dapatlah harga satuan produk makanan frozen itu adalah 7.500. Berarti satu produk makanan frozen dengan harga 7.500. Kemudian harga jual. Berapa kira-kira harga jual yang kalian inginkan? Kalian ingin mendapatkan keuntungan 100% kah? 50% kah? Atau 80%? Itu tinggal dimasukkan saja. Jadi HPP ditambah dengan markup keuntungan berapa persen? Kalau ibu ditambahkan dengan 100%, jadi 7.500 ditambah dengan 7.500. Dapatlah harga jualnya itu 15.000. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu adalah
hasil produk dikali dengan harga jual. Berarti hasil produknya berapa? 25.000 tadi. Dikalikan dengan berapa? 15.000. Maka dia dapat 375 juta. Total keuntungan adalah pendapatan dikurang dengan total biaya produksi, yaitu 375 juta dikurang dengan 180 juta 500. Dapatlah sekian harganya ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ya, RC-nya rumusnya pendapatan dibagi dengan total biaya produksi. Dibagilah mereka berdua, dapatlah sama dengan 2. Berarti kalau lebih dari 1, usaha tersebut layak. Kemudian untuk mengetahui usaha ini membawakan keuntungan atau kerugian, ditengok dari rumus BC, yaitu total keuntungan dibagi dengan total biaya produksi. Ya, 187.500 ya dibagi dengan 187.500 tuh salah itu. Kurang angka 5. Sama dengan 1. Maka diketahui kalau dia 1, maka dia mendapatkan untung atau usaha tersebut layak dijalankan. Oke. Sekarang waktunya diskusi. Buatlah kelompok 4-5 orang ya. Itu sudah Ibu bagikan. Oke, ini soalnya ya, kalian bagikan. Ini bagikan soalnya. Nah, kerjakan di situ ada LKPD-nya. Kemudian next. Nah, ini soalnya. Kelompoknya sudah dibagikan ya. Lanjut. Nah, dalam nanti kalian diskusi, Ibu akan menilai keaktifan kalian ya. Kemudian tanggung jawab kalian dan disiplin kalian dalam berdiskusi. Jadi Ibu harapkan aktif nanti ketika kalian berdiskusi. Akan Ibu nilai sikap kalian. Jadi jangan ada yang tidur ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini penilaian Ibu ya. Kalau kalian sangat baik 100 nilainya. Kalau baik saja 75. Oke, next. Ya, ini soalnya silakan kalian diskusikan. Jadi setelah kalian sudah di bagian LKPD tadi, maka kalian boleh mencari informasi di buku PKK kita. Kemudian bisa mencari informasi di handphone. Jadi silakan gunakan handphonenya dengan baik. Oke. Waktunya presentasi. Tolong bagi kalian, kelompok kalian yang sudah siap perwakilan tampil ke depan. Ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mempresentasikan kelompok suci ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan menghitung biaya produksi soal 1. Menurut analisis yang kami temui, biaya tetapnya adalah biaya perawatan alat sebesar 3 juta, biaya listrik sebesar 5 juta, biaya gaji karyawan yang
297.850.000 dikurang 161 juta sama dengan 136.850.000. Oke. Benefit. Ini aja total sama dengan Bapak 0,8 gitu. BC sama dengan Total keuntungan usaha. BC total keuntungan dibagi total biaya produksi. BC 136.850.000 dibagi 161 juta sama dengan 0,45. Berarti usaha tersebut impas. Oke, kira-kira gimana kelompok 4? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Next, kita masuk ke silakan duduk nak. Kita masuk ke post test. Lanjut. Nah, Ibu sudah mengirimkan link. Silakan kalian isi ya linknya menggunakan HP kalian mengenai soal biaya produksi. Jadi penilaian pengetahuan kita hari ini boleh langsung diakses HP-nya, kalian jawab ya.
siap? Berdoa mulai.